Malaikat dari Lembah Yordania, cerpen Ahmad Ijazi Hasbullah di koran Tempo. Dari lantai atap The Sephardic House Hotel, pusat kota tua, Letnan Asher Theophilus duduk bersandar di sebuah reclining chair sambil menatap layar ponsel Androidnya dengan sorot mata yang menyala. Foto seorang ibu muda yang sedang memeluk putra kecilnya di antara puing-puing reruntuhan gedung tepi barat melintas di laman Instagramnya. Caption yang menyertainya sangat memilukan. Meski foto itu viral, ia sangat membencinya. Sinar terik matahari di langit Yerusalem Timur masih mencakarkan panasnya yang membakar. Mata Letnan Asher Theophilus yang menyala perlahan-lahan meredup, lalu mengatup dengan sempurna. Bersamaan dengan sengal yang meletup-letup di dadanya, kristal bening kepiluan meluncur deras dari kedua sudut matanya yang dipejamkan. Carissa Maggie. Letnan Asher Theophilus membisikkan nama mendiang istrinya itu dengan lirih. Hari ini adalah tanggal ulang tahunnya. Perayaan semegah apapun tak akan ada artinya lagi, sebab Carissa Maggie telah pergi, jauh meninggalkannya ke pangkuan sang pemilik keabadian. Mata Letnan Asher Theophilus menerawang jauh, sembari mengembuskan asap cerutu dari mulutnya yang mengepul. Masih segar dalam ingatannya, menjelang Ramadan 4 tahun yang lalu, Carissa Maggie yang beragama Nasrani menziarahi makam ayah kandungnya di Mount Zion Cemetery, Yerusalem Timur. Situasi perang masih mencekam kala itu, tetapi sang istri tetap nekat membawa serta Dave Elhanan, putra sematawayang bersamanya. Aku tidak akan mengizinkan. Keras suara Letnan Asher Theophilus terdengar mengentak dari dalam ponsel Carissa Maggie kala itu. Jadwal pengawalan pasukan di pangkalan militer Israel sangat padat dan telah habis menyita seluruh waktunya untuk membersamai keluarga terkasih. Tunggu aku kembali, kita akan berangkat bersama-sama. Apakah aku tidak salah mendengar? Ini sudah tahun ketiga ayahku tutup usia. Tetapi kau tak pernah sudi sekalipun menemani kami menziarahi makamnya. Carissa Maggie menutup ponselnya dengan hati terbakar. Taksi yang ia kendarai melaju dengan kencang, meninggalkan pusat kota tua menuju Mount Zion Cemetery yang sangat ia rindukan. Selama Carissa Maggie ziarah, gelisah di benak Letnan Asher Theophilus memuncak setinggi gunung. Ia ingin menyusul, tetapi tugasnya tak dapat digantikan perwira lain. Lengah sedikit saja, milisi Hamas akan menghujani pasukannya dengan dentuman roket dan pangkalan militer Israel menjadi ladang perburuan baru yang dapat ditaklukkan dengan mudah. Ingin rasanya ia berlari, melarungkan tubuhnya dengan jemari yang melekat di tembok ratapan. Berdoa dengan khusyuk bagi keselamatan istrinya. Tetapi kabar buruk begitu cepat menyambanginya. Kala itu, di suatu petang yang kelabu, Carissa Maggie yang begitu ia cintai dikabarkan tewas tertembak peluru milisi Hamas dalam perjalanan pulang ke pusat kota tua. Sedangkan Dave Elhanan selamat, meski harus menderita trauma psikologis akut hingga bertahun-tahun lamanya. Dari keterangan saksi mata di tempat kejadian, serdadu Israel mengantongi nama Omair Zaigam sebagai pelaku utama penembakan. Di pemakaman Carissa Maggie yang masih basah, Letnan Asher Theophilus melangitkan sumpah. Ia akan mempertaruhkan nyawanya demi keberadaan Omair Zaigam yang sampai detik ini masih belum diketahui rimbanya. Letnan Asher Theophilus mengarahkan bidikan teropongnya ke kompleks Al-Aqsa yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat ia duduk bersantai saat ini. Sejak fajar tergelincir, jemaat muslim terus berdatangan memasuki area suci Al-Aqsa. Pintu singa terpantau sebagai gerbang pelintasan paling diminati pengunjung setelah harus melewati serangkaian pemeriksaan ketat oleh polisi yang berjaga-jaga di setiap gerbang masuk. Di pelataran Masjid Al-Qibli, tampak seorang kakek tua berwajah teduh dan matanya buta. Ia duduk bersandar di sebuah kursi roda dengan wajah tertegun di lamun penantian. Dari arah pintu selatan masjid, seorang lelaki dewasa mengenakan sweater abu-abu lengan panjang dengan padanan celana corduroy coklat tua datang menghampirinya. Menantuku, apakah situasi di kompleks suci ini masih aman dari intayan peluru serdadu Israel?
Tanya Tuan Immanuel, kakek tua berwajah teduh itu, dengan raut muka penuh kecemasan. Tahun-tahun sebelumnya, kericuhan di tempat ini kerap terjadi dan menelan banyak korban jiwa. Semua agama mengagungkan kompleks suci ini, Ayah. Tak perlu khawatir. Menjelang Ramadan, pasukan Israel dan Hamas telah menyepakati gencatan senjata. Hanya pelaku makar yang berani mengotori tempat suci ini dengan kegaduhan, desing tembakan dan pertumpahan darah. Sahut Omair Zaigam sambil menyuap pisang mertua dengan kurma basah dan sebotol susu hangat sebagai menu sarapan pagi ini. Yang aku khawatirkan keselamatanmu, Omair. Tentara Israel akan terus melacak keberadaanmu sebagai buronan di setiap tempat. Lambat laun penyamaranmu akan segera terbongkar, Omair. Tuan Immanuel merapikan jubah hitam yang dikenakannya, lalu mulai memutar kursi roda dengan kedua tangannya yang ringkih. Setengah berlari, Omair Zaigam mengejar, memutar posisi kursi roda Tuan Immanuel yang salah arah. Seluruh keluargaku telah tewas sebagai syuhada. Tak ada lagi yang tersisa. Hanya kau seorang yang kumiliki saat ini. Suara Omair Zaigam bergetar, mengandung gemuruh perih sekaligus getir. Tuan Immanuel bergeming, bola matanya bergerak-gerak pasrah. Ia tahu kemuliaan hati menantunya itu memenuhi langit dan bumi. Di lembah Yordania di tepi barat, Omair Zaigam tidak hanya berkebun kurma mejol, tetapi juga menjadi seorang pengasuh sekaligus ayah bagi ratusan anak yatim piatu yang kehilangan tempat tinggal dan orang tua. Omair Zaigam merapikan letak kipah di kepala Tuan Immanuel yang telah ditumbuhi uban sepenuhnya. Selama napas masih mendetakkan jantungku, aku akan terus membentang pundak demi menjadi pelindung yang setia bagi ayah. Serdadu Israel yang terus memburu setiap jengkal langkahku, bahkan dentuman ribuan halilintar sekalipun, tak akan membuat langkahku goyah dari sisimu, Ayah. Omair Zaigam meneguhkan langkahnya dengan kokoh, sembari membasahi bibir dengan lantunan zikir, demi mengantar Tuan Immanuel menuju tembok ratapan. Angin kering di pusat kota tua terus berembus menabur gelisah, dan gerbang Mughrabi semakin hampir ditempuh. Degup jantung Omair Zaigam berdetak semakin hebat. Polisi penjaga pintu gerbang sigap melakukan pemeriksaan. Ada aroma mencurigakan yang tercium saat mereka menatap wajah Omair Zaigam yang pias. Tuan Immanuel menelan ludah, membayangkan menantunya itu disergap ketakutan yang teramat mencekam. Saat mereka lolos, kilatan kamera ponsel seperti tengah mengambil gambar. Layar CCTV diperbesar, lalu foto-foto hasil analisis dan kecocokan dengan sangat cepat disebar. Letnan Ezra Theophilus masih membidikan teropongnya demi mengawasi khidmatnya peribadatan jemaat di tembok ratapan. Tiba-tiba ponselnya bergetar, berdentuman, menampung setiap pesan yang berjejelan masuk. Gegas ia memeriksa. Foto-foto Omair Zaigam yang disandingkan dengan pria yang dicurigai itu bertaburan memenuhi ponselnya. Astaga, benar-benar mirip. Bola mata Letnan Ezra Theophilus bergerak-gerak tak percaya. Giginya bergemeletuk, menahan muntahan amarah dendam yang bergejolak membakar jantungnya. Pria itu benar-benar Omair Zaigam, teriaknya, seperti hendak menelan ponselnya bulat-bulat. Ringkus ia segera sebelum bayangannya lenyap ditelan kerumunan jemaat yang khusyuk berdoa. Titah Letnan Ezra Theophilus itu seperti seekor kijang gemuk yang dilemparkan ke dalam kolam penangkaran buaya lapar. Seperti menerkam, serdadu Israel bergerak cepat, mengepung setiap sudut tembok suci. Omair Zaigam gelagapan, berusaha menelan guncangan di benaknya agar tak mempengaruhi kehusyukan Tuan Immanuel berdoa di tembok ratapan. Ia melangkah mundur dari kerumunan jemaat saat dua serdadu Israel mendekap kedua lengannya erat. Lepaskan aku! Omair Zaigam berontak, berusaha melibat gandakan kekuatannya agar bisa melerai lengannya yang terkunci. Tetapi kedua serdadu Israel itu lebih cepat mengalungkan borgol di kedua lengannya. Jangan melakukan perlawanan jika kau merasa hasrat hidupmu jauh lebih besar dari kesalahan yang selama ini pernah engkau lakukan. Tembok ratapan ini rumah suci.
bukan tempat untuk menyuburkan dosa-dosamu. Seorang serdadu Israel mencekram rahang Omair Zaigam kuat-kuat seperti ingin melumat. Di atas kursi rodanya, Tuan Immanuel masih khusyuk berdoa. 1 jam, 2 jam, berlalu begitu cepat, mencukupkan khidmat yang akhirnya harus ia tinggalkan di tembok ratapan. Tetapi Omair Zaigam tak kunjung menyambanginya. Cebis resah mulai menghantuinya. Sementara itu di ketinggian The Sephardic House Hotel, Letnan Ezra Theophilus terkekeh melambungkan kemenangannya. Omair Zaigam telah berhasil diringkus dan meringkuk di bangsal penyekapan sebagai pesakitan. Sungguh, dendamnya akan segera terbalaskan. Namun saat kembali, Letnan Ezra Theophilus tak mendapati Dave Elhanan di apartemennya. Hanya sebaris pesan yang putranya itu kirimkan di ponselnya untuk memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja. Hari ini, ia tengah menikmati kebebasannya setelah sekian lama dikuasai belitan trauma masa lalu dengan mengunjungi tembok suci. Dengan mengendarai sepeda motor cruisernya, Letnan Ezra Theophilus melesat cepat menyusuri jalan Batei Mahase menuju kompleks Al-Aqsa. Suasana sepi tembok suci membuat ia terpana. Dave Elhanan. Lidah Letnan Ezra Theophilus mendadak keluh saat melihat putra sematawayangnya itu tiba-tiba memeluk Tuan Immanuel dengan penuh kasih. Ada seduh dan mata basah yang diperlihatkan keduanya saat Letnan Ezra Theophilus melangkah mendekat. Ayah, Dave Elhanan menoleh. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Terlihat gelagat ketidaksukaan Letnan Ezra Theophilus saat menarik paksa lengan putranya itu agar menjauhi Tuan Immanuel. Ayah, saat kembali dari Mount Zion Cemetery 4 tahun yang lalu, kakek ini telah mempertaruhkan seluruh hidupnya demi menyelamatkan nyawaku dari kepungan serdadu Israel yang tiba-tiba menyerang, tutur Dave Elhanan. Apa maksudmu? Letnan Ezra Theophilus membelalakan matanya. Di tembok suci ini, Omair Zaigam yang buruan sengaja mengelabui jemaat dengan bersembunyi di balik punggung kakek ini. Padahal ia seorang muslim. Kau harus tahu, Omair Zaigam adalah milisi Hamas yang telah membunuh ibu kandungmu dengan sangat keji. Dave Elhanan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Kau keliru, ayah. Seharusnya kau menyesal karena tak sempat menyertai kami saat ziarah ke Mount Zion Cemetery waktu itu. Bukan malah memenjarakan Tuan Omair Zaigam yang telah berusaha menyelamatkan hidup kami. Angin sore mulai mengusik, seperti hendak menguak tabir kepedihan masa lalu yang dipenuhi luka. Dave Elhanan mengembuskan napas kuat-kuat, berusaha membuang sisa-sisa trauma yang selama ini membuat ia sulit berbicara. Tetapi hari ini, ia tak ingin memendamnya lagi. Ia harus mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Letnan Ezra Theophilus membuka telinganya lebar-lebar. Saat kenangan ziarah ke Mount Zion Cemetery diurai, kerinduannya pada Carissa Maggie kembali melambung. Tetapi Dave Elhanan tak peduli, ia terus saja bercerita. Saat melepas rindu di Mount Zion Cemetery, ibu membisikkan bahwa di jalan Ma'ale HaShalom sedang terjadi kericuhan. Suara kegaduhan, teriakan, dan lemparan batu beradu dengan desing tembakan peluru dan gas air mata. Terang Dave Elhanan mengenang. Tetapi ibu tetap menguatkanku meski taksi yang kami tunggu saat akan kembali ke pusat kota tua tak kunjung menghampiri. Hanya mobil pickup Tuan Immanuel yang waktu itu berani melintas membawa tandan kurma basah dari perkebunan lembah Yordania tepi barat. Omair Zaigam yang waktu itu duduk di samping Tuan Immanuel turun, mengisyaratkan kepada Carissa Maggie dan Dave Elhanan untuk masuk ke mobilnya. Kurang dari 200 meter mencapai kompleks Al-Aqsa, tembakan tentara Israel kian bertubi-tubi. Omair Zaigam dan beberapa milisi Hamas yang duduk di belakang pickup melompat mengokang laras panjang demi melindungi laju kendaraan yang dikendalikan Tuan Immanuel. Dari arah berlawanan, serdadu Israel terus mengepung. Dave Elhanan yang ketakutan melompat dari dalam mobil, diikuti oleh Tuan Immanuel yang menggunakan punggungnya untuk melindungi Dave Elhanan. Pukulan dan tendangan dari serdadu Israel semakin beringas, melumat sekujur tubuh Tuan Immanuel tanpa kenal ampun. Tetapi ia tetap teguh memeluk Dave Elhanan dengan erat.
Karena itulah kakinya akhirnya lumpuh dan matanya menjadi buta. Sedangkan Clarissa Maggie yang berlari ke tepi jalan Suk El Kotanin terkena tembakan peluru serdadu Israel yang kesumat tepat di jantungnya. "Sudah, jangan diteruskan lagi," bentak Letnan Ezra Theophilus menutup telinganya. "Ayah, sadarlah," bisik Dave Elhanan lirih. "Pangkat perwira yang melekat di pundakmu sedikit pun tak membuatku bangga. Jika jejak yang kau tinggalkan hanya untuk mengajarkanku memupuk kebencian yang besar pada rakyat Palestina, padahal hati mereka dipenuhi cinta." Letnan Ezra Theophilus tergugu, meratapi dendam di hatinya yang bersalah. Pilu, teramat pilu. Sementara itu di bangsal penyekapan Nitzan, Omair Zaigam tak henti-hentinya memandangi foto kenangannya bersama istrinya yang mualaf, sedang tertawa lepas menggendong putra tercinta. Lalu ia beralih memandangi sebuah foto seorang ibu muda yang sedang memeluk putra kecilnya di antara puing-puing reruntuhan gedung tepi barat. Mereka adalah istri dan anaknya yang telah gugur menjadi syuhada. "Betapa menyedihkannya hidupmu," bisik seorang serdadu Israel menyeringai sembari menenteng sebotol minuman beralkohol. "Semua orang-orang yang kau cintai telah pergi meninggalkanmu." Ia terkekeh, menumpahkan minuman beralkohol ke wajah Omair Zaigam dengan keji. Seorang sipir berpapasan dengan seorang serdadu Israel yang melewati koridor ruang tahanan Nitzan dengan langkah tergesa. Ia menyalakan senternya. Baru saja terjadi korsleting listrik sehingga penerangan di dalam ruang tahanan itu menjadi padam. Di sebuah bangsal penyekapan, sang sipir dibuat terperanjat bukan kepalang saat menemukan sosok serdadu yang tewas mengenaskan dengan hanya mengenakan pakaian dalam. Sementara seragam militernya telah dilucuti, sang sipir menelan ludah, memutar kembali memori otaknya saat ia berpapasan dengan seorang serdadu yang melewati koridor dengan langkah tergesa. Astaga! Omair Zaigam berhasil melarikan diri dengan menyamar sebagai seorang serdadu Israel. Bersamaan dengan itu, derap kaki para pejuang Palestina yang ditawan berhamburan memenuhi koridor. Puluhan, belasan, atau bahkan mungkin ratusan tawanan. Kunci-kunci bangsal penyekapan berceceran di lantai, semuanya telah dirusak. Pasti Omair Zaigam pelakunya. Senja telah memerahkan ufuk barat, membakar langkah Omair Zaigam yang terus berlari menyelamatkan diri. Ratusan tawanan perang yang lepas berhamburan menuju pintu gerbang tahanan. Omair Zaigam merogoh saku bajunya, menggenggam erat selai foto orang-orang terkasih sebagai peredam rindu serta penguat hatinya. Di lembah Yordania, tepi barat, anak-anak asuhnya pasti sudah sangat menantikan kedatangannya dengan penuh rasa cinta dan kerinduan. "Lihat, Tuan Omair Zaigam berhasil lolos dari penyekapan tentara Israel, Ayah," seru Dave Elhanan menurunkan teropongnya, lalu mendekatkannya ke hidung Letnan Ezra Theophilus yang sedang berkonsentrasi mengendalikan helikopter pengintai di sampingnya. Cerdas sekali, penyamarannya sebagai serdadu Israel sungguh sempurna. Letnan Ezra Theophilus tertegun, lalu menoleh, memandang wajah Tuan Immanuel lekat-lekat. "Dengan cara apapun, aku berjanji akan mempertemukanmu dengan Omair Zaigam. Lalu aku akan mengantarkan kalian kembali ke lembah Yordania tepi barat. Semoga Tuhan merestuinya." Letnan Ezra Theophilus berbisik dengan wajah penuh binar. Senyumnya terkembang sempurna. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Rami Haja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.